berarah yang part kedua. Pada hari ini kita masih membahas mengenai definisi dari ruas garis berarah, yaitu ruas garis berarah A ekivalen dengan ruas garis berarah CD apabila setengah putaran dari A sama dengan D apabila ada titik P, yaitu merupakan titik tengah dari garis BC. Ya, yang perlu kalian pahami mengenai definisi ini yaitu di mana ada dua buah garis berarah yang sama-sama ekivalen, ya. Berarti garis berarah pertama yaitu AB, di mana A titik pangkal dan B adalah titik akhir. Kemudian ada ruas garis berarah CD, di mana C adalah titik pangkal, dan D adalah titik akhirnya. Nah, jika setengah putaran dari A ini adalah titik pangkal mula-mula, nanti akan sama dengan D. Jadi setengah putaran dari A itu petanya itu adalah D. Ya. Nah, dengan ketentuan dia ada suatu titik tengah, yaitu titik P di antara B garis BC. Nah, ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Ini dia. Kalau kalian perhatikan, titik A dengan titik B, titik A dengan titik B, kemudian C dengan D. Nah, garis berwarna oranye itu menunjukkan adalah ruas garis berarah. Ya, begitu juga dengan C dan D. Nah, ada hubungan di situ, yaitu hubungan ruas garis berarah, ya. Nah, kemudian maksudnya SP itu setengah putaran dari A. Nah, A ke B, ya kan, merupakan suatu garis berarah. Kemudian adalah hubungan dari B ke C. Nah, hubungannya itu adalah berupa garis, kemudian ada di situ titik potong P. Maka peta dari A itu adalah setengah putaran dari si A itu adalah D. Kalau kita logikanya A itu adalah titik pangkal, karena adanya setengah putaran, maka titik akhirnya itu adalah D. Nah, tetapi di sini yang menjadi syaratnya adalah di mana A, B ekivalen dengan C, D. Kalian perhatikan di ilustrasinya, di gambarnya, garis AB itu memiliki jarak dan bentuk yang sama. Oke. Itu sekilas tentang definisi yang kedua. Nah, ini sekedar dibaca aja, ya, cara membaca ruas garis berarah untuk dua buah titik, ya kan. Kemudian yang perlu kalian pahami lagi, ini udah diulang pada definisi sebelumnya, yaitu BC. Garis BC itu adalah ruas garis tak memiliki arah. Nah, kalau dari ilustrasi itu hubungan dari titik B ke C, itu namanya garis tak memiliki arah, hanya dihubungkan saja, begitu ya. Kemudian kalau dua buah garis AB dan garis CD dikatakan kongruen apabila AB sama dengan CD. Kemudian AB adalah himpunan, begitu juga dengan CD adalah himpunan, ya, garisnya. Kemudian AB adalah bilangan real, begitu juga dengan CD adalah bilangan real. Next, kita lanjut ya, contoh. Nah, diberikan titik-titik, yaitu ada 4 buah titik di sini, A, B, C, dan F pada bidang Euclid sebagai berikut. Nah, ini dia ilustrasi gambar A, B, C, F. Kemudian pertanyaannya, lukislah yang A, T, sehingga ruas garis AB ekivalen dengan ruas garis CD. Yang kedua, E, sehingga AB, ruas garis AB ekivalen dengan ruas garis EF. Maaf ya, ini FE, nanti kalian ralat FE ya. Oke, penyelesaian. Nah, yang pertama kita lukis dulu yang pertama, D, sehingga ruas garis AB ekivalen dengan ruas garis CD. Di sini kita belum menentukan di manakah letak dari garis D-nya, titik D-nya. Nah, tapi dari ilustrasi kita nanti bisa menentukannya dengan konsep
AB, ruas garis AB ekivalen dengan ruas garis CD seperti definisi yang sebelumnya, di slide sebelumnya. Oke. Nah, cara melukisnya adalah sebagai berikut. Nah, dari definisi 2, nah kita berpedoman pada definisi yang kedua, yaitu ruas garis AB ekivalen dengan ruas garis CD apabila setengah putaran dari A itu adalah D. Nah, D tadi yang mau ditanya ya, posisinya di mana. Nah, kita bisa menyelesaikan ini, menentukannya itu dengan adanya satu buah titik, yaitu titik P, di antara BC. Nanti ketika kalian menggambarkannya, kalian harus memperhatikan garis mana yang mau kalian hubungkan. Garis mana yang mau dihubungkan. Garis yang mana yang dihubungkan itu maksudnya adalah ruas garis yang tidak memiliki arah. Nah, jadi panah-panah itu menentukan bentuk daripada ruas garis itu sendiri. Oke, ini gambar ya, ini gambar yang udah jadi, tapi saya jelaskan sedikit caranya. Nah, dari definisi ruas garis AB ekivalen dengan ruas garis C D apabila setengah putaran A sama dengan D. Nah, langkah pertama hubungkan terlebih dahulu titik A. Nah, tadi di situ ada titik A, ilustrasi di bawah bisa dilihat ada A, ada B. Hubungkan A dengan B. Kenapa A dengan B? Ruas garis berarah, karena dari definisi AB adalah ruas garis berarah, dan di soal pun ruas garis berarah dinyatakan di soalnya ya. Nah, kemudian sehingga membentuk ruas garis berarah AB. Nah, kemudian adalah titik C. Ada titik C seperti di gambar slide sebelumnya, ada C di situ. Kemudian kalian hubungkan B dengan C. Nah, dihubungkan dengan B dengan C akan membentuk sebuah garisnya tapi bukan garis berarah, tapi garis yang tidak memiliki arah, B ke C. Jadi sebuah garis itu yang warna putih. Udah, kemudian tentukan titik tengahnya yang membagi 2 BC. Nah, namanya adalah titik P. Ya, titik P pada BC. Nah, selanjutnya tarik garis dari diagonal dari A melalui P. Kalau kita sudah menarik garis dari A ke P, nanti garis dari P ke titik yang selanjutnya itu harus sama jaraknya dari A ke P ke titik P ke titik yang satu lagi. Nah, jadi saya bacakan, lanjutkan membuat garis diagonal baru dengan panjang yang sama dengan titik A ke P, sehingga terbentuk titik akhir yang disebut dengan titik D. Kita perhatikan ya. Nah, kemudian jadi hal ini menunjukkan D merupakan setengah putaran dari A, sehingga titik P dapat ditulis dengan setengah putaran dari A sama dengan D. Jadi A itu adalah mula-mula dan D itu adalah titik akhir dari pernyataan garis AB, ruas garis berarah AB ekivalen dengan ruas garis berarah CD. Jadi ketentuannya itu juga berada pada definisinya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, sehingga ruas garis AB ekivalen dengan FE. Catatan adalah E tidak atau belum ditentukan. Jadi cara melukisnya sama seperti yang tadi. Ya, kita dasarkan pada definisi yang kedua, di mana AB, ruas garis AB ekivalen dengan ruas garis FE. Nanti diralat ya FE-nya ya, jadi EF jadi FE. Apabila SP itu diralat jadi SQA, setengah putaran dari titik A sama dengan E, di mana P adalah titik tengah dari BF. Karena nanti kalau udah ada tanda atau kodenya BF di situ, berarti kita akan membuat hubungan dari titik B ke F. Oke, nah dari definisi ruas garis AB ekivalen dengan ruas garis FE apabila SQA atau setengah putaran dari A sama dengan E. Ini ketentuannya di sini ya. Berarti A itu adalah pangkalnya, E itulah adalah akhirnya. Maka kenapa tadi di atas saya ralat dari EF menjadi FE. Oke, jadi hubungkan terlebih dahulu dari titik A dan B sehingga membentuk ruas garis berarah AB, lalu hubungkan titik. Tentukan titik
tengah Q pada garis BF ya. Selanjutnya tarik garis diagonal dari titik A ke titik tengah Q dan lanjutkan membuat garis diagonal baru dengan panjang yang sama dengan titik A ke Q sehingga terbentuk titik akhir yang disebut dengan titik E. Jadi hal ini menunjukkan E merupakan setengah putaran dari A dengan titik tengah Q sehingga diperolehlah S atau dapat dicatatkan dengan SQ atau setengah putaran dari A sama dengan E. Ya, kita lanjutkan. Tadi di soal sebelumnya diketahui bahwasanya ada sebuah gambar, kemudian kita melukiskan yang pertama D sehingga ruas garis berarah AB ekivalen dengan ruas garis berarah CD jika setengah putaran dari A sama dengan D. Kemudian yang kedua melukiskan ruas garis berarah A B ekivalen dengan ruas garis berarah EF apabila S setengah putaran dari A sama dengan E. Nah, pertama-tama untuk melukiskannya tadi ya udah dijelaskan mengenai cara melukiskannya, pemaparannya. Sekarang kita langsung membuat diagramnya atau bentuk gambarnya. Diketahui titik A dan B. Titik A adalah pangkal dari ruas garis berarah AB dan B adalah titik akhir dari ruas garis berarah AB. Kemudian kita hubungkan dari A ke B. Nah, kemudian karena ekivalen dengan CD, maka ada salah satu titik C yang memang sudah digambar, sudah diketahui C-nya posisinya di sini. Nah, kemudian kita menghubungkan B ke C, yaitu berupa garis BC ya, garis BC. Kemudian kita membuat diagonal dari titik A ke titik tengah dari ada titik tengah di sini namanya titik P, ya ada titik P. Nah, titik tengah dari BC namanya P. Kemudian nanti dari jarak dari AP itu sama dengan ke titik P ke D-nya. Nah, jadi posisi D di sini. Nah, kemudian kita buat garis lagi ruas berarah CD ya. Ruas garis berarah CD ya, dimana titik pangkalnya adalah D dan titik akhir adalah titik pangkalnya adalah C dan titik akhirnya adalah D. Nah, kalau diperhatikan ruas garis berarah AB itu bentuknya atau ukurannya juga sama dengan ruas garis berarah CD. Nah, bentuk seperti ini sama dengan didapat ya dengan syarat tadi ada setengah putaran dari A sama dengan D. Kalau nanti setengah putarannya sama dengan C itu lain lagi cara melukiskan gambarnya. Nah, kemudian kita lanjut yang ke B. AB ekivalen dengan ruas garis berarah EF. Syaratnya itu adalah ada setengah putaran dari A sama dengan E. Berarti nanti akhir dari titik ini adalah di E ya. Kemudian ini sebenarnya FE ini ya, nanti diralat aja nggak masalah ya. Jadi ada titik A ruas garis berarah AB, kemudian yang lawannya ada ruas garis berarah EF. Jadi kita buat dulu titik F nya di sini ya, titik F kita hubungkan, berarti dihubungkan menjadi sebuah garis namanya garis AF ya, tapi ini bukan ruas garis berarah, hanya garis biasa, garis AF. Nanti di garis ini ada titik tengah namanya titik Q. Kemudian kita tarik garis diagonal dari titik B, dari B ke salah satu titik ini nanti ada titik namanya titik E. Nah, dari B ke Q itu sama jaraknya nanti dari Q ke E. Nah, jadi kita tentukan titik E nya ada di sini dan kita hubungkan menjadi sebuah garis namanya garis EF ya, garis FE ya, sebenarnya garis FE terbalik. Jadi dapat ya gambarnya. Nah, dari sini nanti kita peroleh keterangan bahwasanya AB, CD dan EF adalah ruas garis berarah yang dituliskan dalam bentuk ruas garis berarah AB, ruas garis berarah CD, dan ruas garis berarah EF. Kemudian perhatikan BC dan AF itu adalah ruas garis yang dituliskan dengan garis BC dan garis AF ya. Kemudian AD dan BE itu adalah sebuah diagonal.
Kemudian A itu titik pangkal ruas garis berarah AB, dan B dan E adalah titik akhir dari ruas garis berarah dari AB maupun CD maupun EF ya. Kemudian P dan Q adalah titik tengah. Nah, jadi yang diperoleh dia AB sama dengan CD sama dengan EF. Kemudian BC sama dengan AF. Kemudian AP sama dengan PD. PQ sama dengan QE. Kemudian bisa juga diperoleh situ BF sama dengan BC, AQ sama dengan QF. Jadi dapat disimpulkan jadinya ruas garis berarah AB ekivalen dengan ruas garis berarah CD, begitu juga dengan yang kedua ruas garis berarah AB ekivalen dengan ruas garis berarah EF. Mungkin begitu aja ya materi kita bagian yang kedua mengenai ruas garis berarah. Nanti akan kita lanjutkan lagi ruas garis berarah part ketiga.